Saudaraku sebangsa dan setanah air, pemilu sudah berlangsung dan sekarang pemerintahan Bapak Prabowo sudah 1 tahun lebih. Saya memang bukan pendukung fanatik dari Bapak Prabowo. Saya itu pendukung yang lain. Tetapi secara fakta saya juga sudah setuju atau tidak nyinyir, tidak kecewa ketika Bapak Prabowo telah menjadi pemenang, walaupun pemenangannya secara kontroversial. Oleh karena itu, karena saya secara fakta itu sudah mempunyai presiden Bapak Prabowo, saya pun mendukung apa yang menjadi program Bapak Prabowo. Salah satunya koperasi, program yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo, koperasi Desa Merah Putih, sebuah program yang baik, tetapi di balik program itu ternyata setelah kita amati, setelah kita ikuti, koperasi yang didirikan oleh Bapak Prabowo itu ternyata jauh dari apa yang kami pahami. Koperasi yang kami pahami itu mempunyai prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi istilah kerennya itu bottom up. Semua program, semua kebijaksanaan, semua tujuan itu diperoleh atau diambil dari keinginan anggota, baik itu modal, jenis usaha, maupun hasil atau tujuan yang akan dicapai oleh koperasi, sehingga koperasi itu menjadi milik anggota, milik semua anggota, dikelola oleh anggota, dan ujung-ujungnya juga untuk kepentingan anggota, bukan kepentingan yang lain, bukan kepentingan pengurus. Pengurusnya pun diambil atau ditentukan atau dipilih dari anggotanya, bukan didatangkan dari tah beratah. Tapi kalau kita melihat koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk itu lain sekali. Itu modal dari atas, dalam hal ini pemerintah, dan usaha yang dikelola juga ditentukan dari atas. Kemudian pengurus, pengelola tempatnya juga diatur dari atas, alias ini dari pemerintah untuk pemerintah dan oleh pemerintah, bahasa kasarnya. Jadi ini ada sebuah anomali dari koperasi, bukannya bottom up tetapi top down. Jadi bagaimana masyarakat itu atau anggota itu bisa mempunyai rasa underbeni kalau semuanya diatur dari atas? Saya kira ini jauh dari makna koperasi, tapi ini kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha, untuk politik. Jadi istilahnya politisasi koperasi. Saya kira orang juga akan
menduga-duga bagaimana koperasi ini bisa berjalan kalau semuanya diatur oleh atas. Bagaimana koperasi ini menjadi milik masyarakat kalau semuanya itu diatur dari atas. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan saya. Saya kira bukan keprihatinan saya sendiri, tapi keprihatinan dunia koperasi yang menganggap koperasi itu mudah dibentuk asalkan ada uang dan ada kebijaksanaan. Oleh sebab itu, ya secara pribadi saya sangat-sangat tidak setuju dengan model koperasi yang seperti ini. Ujung-ujungnya kalau tidak dikorupsi oleh orang-orang yang ditunjuk dari pemerintah, yang lain adalah tujuan politik untuk memudahkan kemenangan di tahun 2029. Saya kira itu sudah bisa kita baca, bisa kita prediksi bagaimana koperasi yang dibentuk dari atas ini menjadi sebuah sandera, sebuah bargaining jika nanti ada pemilu. Ini menjerat dan sangat-sangat menjerat pada pengurusnya, pada keanggotaan. Mau tidak mau, nanti kalau dipaksa untuk memilih rezim yang berkuasa saat ini, ya mau tidak mau harus mau, itu pasti. Sehingga makna koperasi yang sebenarnya itu menjadi sebuah lelucon di dalam Kopdes ini. Bahkan Kopdes ini itu didirikan serempak seluruh Indonesia itu dalam satu waktu, bulan yang sama atau tahun yang sama, itu harus jadi. Mana bisa koperasi itu dijadikan secara instan seperti itu? Mana bisa keinginan, kebutuhan masyarakat itu didirikan secara serempak itu menurut saya ya sangat-sangat ketara sekali. Bagaimana mobilisasi kebijaksanaan, dana dan orang-orangnya agar bisa diatur, dan ujung-ujungnya saya kira itu akan membuat kita itu geleng-geleng kepala. Menjadi akal waras kita itu menjadi tidak waras. Sebab itu untuk koperasi desa ini saya mengkritik sangat negatif, tidak sesuai dengan tujuan sebagai akar permasalahan yang dalam masyarakat dibodohi dengan program-program yang kelihatannya bagus, kelihatannya berpihak, ternyata malah justru mengkekang, membuat masyarakat itu terbelenggu. Nah, bagi rakyat Indonesia yang saat ini terlibat dalam Kopdes, ya mohon maaf, itu sebuah tantangan. Apakah pengurusnya itu memang mau menyuarakan kepentingan rakyat atau menyuarakan kepentingan pemerintah? Kalau mau menyuarakan kepentingan rakyat, ya janganlah diteruskan Kopdes ini. Lebih baik kita menghimpun dana dari masyarakat
maupun kekuatan dari masyarakat demi kebersamaan, kegotong royongan, supaya jangan di akhirnya Anda akan menyesal dengan Kopdes yang dibentuk oleh pemerintah. Itulah yang menjadi catatan negatif bagi saya sebagai masyarakat yang pernah memahami makna koperasi yang sebenarnya. Terima kasih, salam waras.